Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 MIPA 1 ya. Ini mungkin adalah pertemuan pertama kita untuk pelajaran bahasa Arab. Tapi sebelumnya kalian sudah, saya harap sudah menyimak pelajaran yang sebelumnya dari rekaman ya, yaitu tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Hari ini kita akan fokus berbicara tentang fi'il ya. Apa itu fi'il? Di pelajaran sebelumnya telah kita jelaskan bahwa fi'il secara sederhana artinya adalah kata kerja ya. Tapi definisi Arabnya adalah kalimatun dalat ala ma'nan waktu rinats bizamanin ya, yaitu satu kata yang memiliki makna ya, menunjukkan pada suatu makna yang berkaitan dengan waktu ya. Artinya ketika suatu kata itu ada kaitannya dengan waktu, misalkan ya setelah ya, telah atau akan ya, atau sedang, ini menunjukkan kata itu adalah fi'il ya. Misal menulis ya. Menulis ini bisa kita sandingkan dengan waktu ya. Saya sedang menulis. Berarti menulis ini dalam bahasa Arab termasuk fi'il. Kenapa? Karena bisa dikaitkan dengan waktu. Ya. Kemudian saya telah menulis juga bisa. Ya. Saya akan menulis. Ya, jadi ada kaitannya dengan waktu. Itu yang disebut sebagai fi'il. Ya. Lain halnya dengan isim. Ya. Kalau isim itu kata yang punya makna tapi tidak berkaitan dengan waktu. Contoh misal buku. Buku ini nggak ada saya sedang buku, saya akan buku, atau saya telah buku. Ya. Maka buku tidak termasuk fi'il. Nah, baik. Itu hanya sedikit review ya, kemarin sudah saya jelaskan di rekaman sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian fi'il menurut waktu terjadinya. Ya. Jadi menurut waktu terjadinya, fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, ya, ada fi'il mudhari', dan ada juga fi'il amr. Nah, untuk bab ini kita akan belajar 2 jenis fi'il itu, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Akan tetapi khusus pertemuan ini kita akan membincangkan tentang fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Ya. Bagaimana cara mengetahui fi'il madhi? Dan seperti apa penerapannya akan kita pelajari hari ini insya Allah. Baik, kita mulai yang pertama. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa di masa lampau. Ya. Jadi fi'il ini kata kerja yang pekerjaannya itu terjadi di waktu yang telah lalu. Artinya pekerjaannya sudah terjadi. Ya. Misal kalau dalam bahasa Indonesia, saya telah menulis. Nah, telah menulis ini masuknya fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Karena perbuatannya, yaitu menulis, telah terjadi di masa lampau. Ya, yaitu sudah terjadi menulisnya. Contoh lagi, saya telah membaca. Maka telah membaca itu termasuk fi'il madhi. Kenapa? Karena membaca atau pekerjaannya itu tadi sudah terjadi di masa lampau. Ya, sudah terjadi di masa lampau. Contoh lagi, saya kemarin pergi ke sekolah. Berarti pergi ini termasuk fi'il madhi.
Kenapa? Karena dia menunjukkan pada terjadinya suatu pekerjaan di masa lampau. Kapan? Kemarin. Ya, jadi perginya sudah, ya, sudah pergi. Nah ini namanya fi'il madhi anak-anakku. Atau kalau kita pakai pendekatan bahasa Inggris, bisa juga dikenal dengan sebutan past tense. Ya, past tense. Nah, masalah past tense seperti apa? Kalian bisa bertanya kepada guru bahasa Inggris kalian. Ya. Mungkin ke Bu Ani atau ke Pak Anto ya, guru bahasa Inggris. Mereka lebih expert dalam hal ini. Jadi ini yang disebut sebagai fi'il madhi. Ya, saya ulangi, fi'il madhi adalah fi'il atau kata kerja ya yang menunjukkan pada terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa di masa lampau. Kayak digarisbawahi di masa lampau. Berarti perbuatannya telah terjadi. Nah, sekarang kita ke contoh. Ya, contoh fi'il madhi. Tadi Abah sudah contohkan tentang fi'il madhi tapi menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang kita pakai bahasa Arab. Ya. Ini contohnya. Kataba. Ya. Kataba artinya telah menulis. Ya, telah menulis. Kenapa dia termasuk fi'il madhi? Karena menulisnya sudah terjadi. Ya, menulisnya telah terjadi. Kemudian yang kedua, qoro'a, artinya telah membaca. Ya, telah membaca. Qoro'a. Kemudian yang ketiga ada fataha. Ya. Apa itu fataha? Telah membuka. Nah, 3 contoh ini semuanya memiliki arti telah. Ya, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud sudah terjadi di masa lalu. Ya, di masa lalu itu enggak berarti harus tahun lalu atau bulan lalu ya, tapi beberapa waktu yang lalu, misal semenit yang lalu saya telah membaca, ya berarti sudah termasuk fi'il madhi. Ya. Jadi ini ada kataba artinya telah menulis, qoro'a artinya telah membaca, fataha artinya telah membuka. Dan ada banyak lagi fi'il madhi yang lainnya. Ya. Baik, kita langsung saja ke penjelasan berikutnya. Nah, bagaimana cara untuk mengenali fi'il madhi? Ya. Karena kan banyak sekali kata-kata menggunakan bahasa Arab. Ya. Dan kita sebagian besar masih buta terhadap kata-kata itu. Bagaimana kita bisa mengenali apakah kata ini fi'il madhi ataukah fi'il yang lain? Atau bahkan bukan fi'il. Ya. Nah, di antara caranya yang pertama, ya, biasanya fi'il madhi bersambung dengan tak fa'il. Ya. Biasanya fi'il madhi bersambung dengan tak fa'il. Nah, pertanyaannya, apa itu tak fa'il? Ya. Tak fa'il adalah huruf tak. Kalian tahu huruf tak ya? Yang seperti huruf ba, tapi titiknya di atas dan dua. Ya, titik dua. Ya. Ini namanya huruf tak. Nah, tak fa'il adalah huruf tak yang menunjukkan kepada fa'il. Fa'il artinya pelaku daripada perbuatan, subjek. Ya. Jadi fi'il madhi biasanya itu kata-katanya bersambung dengan tak fa'il, yaitu huruf tak yang menunjukkan kepada siapa pelaku daripada perbuatan itu. Contoh, ya biar kalian lebih jelas. Ini saya ada kata kataba. Ya. Kataba tadi artinya adalah telah menulis, ya kan? Telah menulis. Nah, kataba kalau bersambung dengan ta tadi ada tak, ya ini namanya tak fa'il. Tak berharokat fathah. Ya.
ta yang berharokat fathah. Maka kalau disambung baknya ini menjadi sukun, ya. Kemudian dibaca menjadi katabta, ya, katabta. Nah, ta ini yang disebut sebagai tak fa'il. Kenapa? Karena dia satu, dia adalah huruf ta. Kedua, dia menunjukkan kepada siapa pelaku perbuatan ini. Ya. Kalau kataba tadi artinya adalah telah menulis. Ketika dia bersambung dengan ta, katabta artinya menjadi kamu sudah menulis. Ya. Kamu laki-laki sudah menulis. Itu katabta. Jadi dia adalah huruf ta yang menunjukkan kepada siapa pelaku daripada fi'il tersebut. Ya, katabta. Contoh lagi, masih pakai kata kataba. Ya, kataba. Kemudian ditambah dengan tak fa'il. Di sini bukan tak berharokat fathah, tapi tak berharokat kasroh. Ti. Ya. Menjadi katabti. Ya, baknya disukun. Ya, baknya sebelumnya fathah ganti disukun. Ya. Katabti. Nah, ti di sini adalah tak fa'il juga. Kenapa? Karena dia adalah huruf ta yang menunjukkan kepada pelaku daripada perbuatan kataba ini. Siapa? Yaitu kamu perempuan. Ya. Kamu seorang perempuan telah menulis katabti. Jadi misal ya kalau kataba tadi, misal Dani telah menulis. Saya akan bilang kepada Dani katabta. Dani, kamu telah menulis. Ya. Terus Dina telah menulis, maka saya akan bilang Dina katabti. Ya, Dina, kamu telah menulis. Ya. Jadi ini taknya berfungsi untuk menunjukkan siapa pelaku daripada perbuatan itu. Contoh lagi, masih pakai kataba. Ya, telah menulis. Ditambah tak berharokat dhammah, tu. Ya, menjadi katabtu. Ya, fathah berubah menjadi kasrah, berubah menjadi sukun untuk huruf ba. Ya, katabtu. Ini tu di sini adalah tak fa'il, yaitu menunjukkan kepada pelaku. Siapa pelakunya kalau tu? Tu itu artinya saya. Katabtu, saya sudah menulis. Ya, kata-kata ba ini tinggal kamu ganti dengan kata-kata yang lain. Ya. Kamu sudah membaca. Qoro'a ditambah ta. Qorokta. Ya. Kamunya seorang perempuan. Qoro'a ditambah ti. Qorokti. Ya. Oh, saya sudah membaca. Qoroktu. Ya. Jadi begitu. Contoh lagi. Ya. Tadi fataha, membuka. Ya. Kamu sudah membuka. Fataha ditambah ta. Fatahta. Ya. Kamunya ternyata seorang perempuan. Ya. Tinggal ganti jadi ti. Fatahti. Ya kan? Oh, saya yang membuka. Saya sudah membuka pintu. Fatahtu. Ya, saya sudah membuka pintu. Ya. Dan seterusnya. Ini contoh tak fa'il. Jadi apa itu tak fa'il? Tak fa'il adalah huruf ta dengan berbagai macam harokatnya ini yang dia menunjukkan kepada siapa pelaku daripada perbuatan tersebut. Ya, ini namanya tak fa'il. Kemudian sampai sini semoga kalian bisa memahami. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui itu fi'il madhi? Bisa lewat pola kata. Ya, pola daripada suatu kata. Fi'il madhi itu punya pola. Ya. Dan kalau fi'il madhinya itu terdiri dari 3 huruf, maka polanya ada 3. Yang pertama, fa'ala. Ya, ini rumus ini ya. Yang kedua, fa'ila. Yang ketiga, fa'ula. Ya, ini semuanya adalah pola fi'il madhi. Maksudnya gimana, Bah?
Gini maksudnya. Kalau suatu kata terdiri dari 3 huruf, perhatikan harokatnya. Fathah, fathah, fathah. Huruf pertama fathah, huruf kedua fathah, huruf ketiga fathah. Berarti fi'il madhi. Contoh tadi ada kataba. Kaf berharokat fathah, ta juga berharokat fathah, ba-nya juga berharokat fathah. Fathah, fathah, fathah. Fa'ala kataba. Maka dia termasuk fi'il madhi. Kenapa? Pola, rumusnya. Ya, rumusnya. Ada fa'ila. Ya. Berarti yang pertama adalah berharokat fathah, yang kedua berharokat kasroh, yang ketiga berharokat fathah. Ya, nanti contohnya kalian bisa cari sendiri. Terus yang ketiga ada fa'ula. Pertama berharokat fathah, yang kedua berharokat dhammah, huruf ketiga berharokat fathah. Ya. Jadi yang berubah hanya yang huruf kedua ini. Ada fathahnya, kadang kasroh, kadang dhammah. Nah, ketika kamu ketemu dengan kata, entah itu dalam Quran, dalam hadis, maupun dalam teks bahasa Arab, ya, kok polanya seperti ini, fathah, 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 hasroh, fathah, fathah, dhammah, fathah, ya, maka itu adalah fi'il madhi. Ini cara yang kedua. Sebenarnya masih banyak cara yang lain, ya, tapi cukup 2 ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, anak-anakku, berikutnya punya kaidah, ya, punya kaidah, yaitu jika fa'il, ya, atau pelaku fi'il madhi adalah seorang perempuan, ya, seorang perempuan, yaitu orang ketiga. Orang ketiga itu artinya dia, ya. Maka ditambahkan huruf ta yang disukun di akhir fi'il tersebut. Ya. Ini kaidah ini kamu perhatikan karena nanti akan jadi tugas, ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi ada tugas tersendiri, tapi yang ini harus kamu lebih tekankan, ya. Jadi ingat-ingat, jika pelaku daripada fi'il madhi adalah seorang perempuan, maka fi'ilnya akan ditambah huruf ta berharokat sukun di akhir fi'il tersebut. Ini contoh. Ya, perhatikan contoh. Di sini ada kata kataba Ahmadu ar-risalata. Kataba Ahmadu ar-risalata. Kataba tadi artinya adalah telah menulis. Ahmad ini adalah pelaku. Ar-risalah ini artinya adalah surat. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu polanya, pola suatu kata agak beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia SPO, ya, kalau bahasa Arab PSO, ya, PSO. Jadi perbuatannya dulu, baru subjeknya, baru objek. Kata Ba Ahmadu ar-risalata artinya Ahmad telah menulis surat. Ya, Ahmad telah menulis surat. Baik. Ketika Ahmad ini saya ganti dengan Zainab. Ya, Zainab. Ahmad tadi laki-laki, Zainab ini perempuan. Ya kan? Zainab menulis surat. Dalam bahasa Arab apa? Gampang. Tadi kaidahnya, jika pelaku fi'il madhi adalah seorang perempuan, maka tambahkan huruf ta yang disukun di akhir fi'il tersebut. Ya. Maka dari kata ba ini kita tambahkan ta yang disukun karena pelakunya berubah perempuan. Katabat Zainabu ar-risalata. Zainab telah menulis surat. Ya, Zainab telah menulis surat. Jadi ini kamu jadikan kaidah umum, ya. Nanti akan ada tugas buat kalian tentang masalah ini. Ya. Baik. Dari penjelasan yang telah
kita jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas di bagian mana? Silahkan bisa disampaikan. Nggak ada suaranya. Baik, saya kira cukup ya. Entah cukup ini, entah kalian paham atau mungkin belum paham tapi malu untuk menyampaikan mana yang belum dipahami. Tapi agar kalian lebih paham, ya, ada tugas buat kalian ya. Experience makes perfect, ya. Practice make perfect ya. Mempraktekkan itu akan membuat kalian bisa lebih memahami. Ya. Tugasnya nggak muluk-muluk dan nggak berat ya, karena saya tahu kalian punya tugas dari semua mapel. Ya, saya tidak akan membebani kalian dengan sesuatu yang terlalu berat. Kali ini tugas yang pertama ya adalah seperti kelas-kelas yang lain, kamu meringkas ya apa yang telah Abah jelaskan ini tadi. Ya, mulai dari yang pertama, apa itu fi'il madhi? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui fi'il madhi? Ada dua cara tadi. Yang ketiga, contohnya. Ya, yang ketiga adalah contohnya. Jadi 3 soal saja. Ini yang pertama, kamu ringkas ya. Enggak usah panjang-panjang. Yang penting jelas, ada pengertian, ada bagaimana cara mengetahui, dan yang ketiga adalah contoh. Ya, contoh. Kemudian tugas yang kedua adalah nanti kalian akan saya kirim pola kalimat seperti ini. Ya, pola kalimat seperti ini nanti kalian tinggal merubah ya, merubah fiilnya sesuai dengan fa'ilnya. Ya. Jadi misal fa'ilnya disebut laki-laki, berarti seperti apa caranya? Ya, kayak ini tadi. Kalau fa'ilnya perempuan, berarti tinggal ditambahi tak yang disukun. Ya. Begitu seterusnya. Jadi saya kira akan sangat mudah ya, dan bisa kalian kerjakan sambil rileks. Kapan pengumpulan tugasnya? Ya, deadline-nya sampai Jumat depan. Ya, sampai Jumat depan. Tapi saya harap jangan ditunda-tunda kalau kalian memang punya waktu untuk mengerjakannya. Ya, jangan ditunda-tunda. Karena nanti kalau kalian menunda-nunda, akhirnya jadi nggak baik. Ya, nggak baik untuk kalian sendiri. Karena tugasnya akan semakin numpuk, ada mapel-mapel yang lain. Ya, nanti akan memberatkan diri kalian sendiri. Ya, jadi Abah sudah berusaha untuk memberikan tugas porsi ringan. Ya, porsi ringan. Kalian tinggal menambahkan tak, menghilangkan tak ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya, semoga dengan itu nanti kalian bisa lebih memahami pelajaran hari ini. Baik, karena waktu kita juga sudah lewat ya 5 menit. Saya mohon maaf kepada guru yang akan mengajar berikutnya. Dan akhirul kalam, saya minta maaf atas kurang dan lebihnya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.